Oke, cek, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi hari ini, minggu ini, OIAUED Sharing Session hadir ke hadapan viewers semuanya tentunya untuk berbagi cerita menarik dari para narasumber. Nah, siapa nih yang udah dari minggu ke minggu gitu ya, selalu ikutan sharing session-nya OIA UAD. Terima kasih banyak sekali lagi kami mengucapkan mewakili KUI dan UAD kepada viewers yang sudah setia gitu, tiap minggu ada terus gitu. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, untuk viewers yang sudah bergabung boleh kasih like dulu, boleh kasih love-love dulu ya, share juga ke teman-temannya biar kita di sini rame, banyak yang nonton meskipun kayak nggak kelihatan tapi nggak apa-apa ya. Saya yakin di luar sana, widih, banyak yang nonton ya, amin ya Allah. Makanya cepetan di-share kita biar di sini rame-rame dengerin cerita-cerita dari narasumber kita hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa saya Novi dari KUI UAD akan memperkenalkan narasumber kita siapa aja sih hari ini. Mungkin viewers udah pada lihat ya di poster belakang saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu. Siapakah mereka? Tentunya alumni AIMS ya, of course. Tapi akan kita kenalan lagi nanti. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan juga untuk viewer semuanya bagi yang belum tahu nih ya, siapa tahu kan ada yang belum paham gitu. Kalau ternyata di UAD itu banyak banget program internasionalnya gitu. Ada yang untuk mahasiswa UAD sendiri, ada juga yang untuk mahasiswa asing. Nah, seperti misalnya ada program gelar bersama, ada juga kredit transfer system, terus kemudian ada juga AIMS yang hari ini akan kita dengar ceritanya. Kemudian ada juga beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah, SBPEK sama Medat. Kemudian ada juga program BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian ada juga program Dharma Siswa, ini juga untuk mahasiswa asing ya program internasionalnya. Kemudian ada juga KKN internasional. Nah, kalau KKN ini yang mengadakan itu LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Sampai lupa saya. LPPM gitu. Tapi ini internasional KKN-nya, jadi ada kerjasama juga dengan KUI gitu. Selanjutnya ada lagi program AMT, alumni mengajar di Thailand. Nah, jadi di UAD itu bukan cuma untuk mahasiswa lokal ya atau mahasiswa asing, tapi juga ada program internasional untuk alumni gitu. Jadi setelah selesai kuliah di UAD masih bisa ikut program internasional loh viewers gitu. Nah, selanjutnya ada juga sit-in program, ada C-Teacher dan C-TVET. Ini lebih ke program untuk mengajar dan magang di industri gitu. Nah, kebayang nggak sih viewers kalau kita mengajar di luar negeri, terus kita juga magang di industri luar negeri itu kayak gimana serunya, ya kan? Masih banyak lagi sebenarnya programnya. Nah, kalau viewers semuanya penasaran, pengen tahu apa aja dan gimana sih sebenarnya program itu, cus langsung kepoin Instagram, Facebook, terus juga ada website dan juga YouTube channel OIA UAD. Di sana semua sudah lengkap informasinya kami berikan tentang program-program apa aja, tentang cerita-cerita mahasiswa UAD yang mengikuti program internasional. Silahkan aja langsung ke sana ya. Oke, kayaknya kita terlalu lama gitu promosi terus ya tiap minggu, nggak apa-apa untuk permulaan. Nah, selanjutnya, seperti yang viewer sudah tahu, hari ini kita akan dengar cerita dari para alumni AIMS. Dan topik kita pada hari ini adalah Go International lewat program beasiswa AIMS Kemendikbud. Nah, mungkin 2 minggu yang lalu kalau viewers ada yang ikut sharing session, ada yang tahu bahwa dari Ibu Ida Puspita, Kepala KUI kami, sudah ada membagikan gitu tentang apa sih beasiswa AIMS itu ya, ASEAN International Mobility for Students. Dan kalau viewers semuanya ada yang aku kayaknya ketinggalan deh gitu, kok aku belum tahu ya, berarti emang ketinggalan ya kalau belum tahu. Langsung aja habis ini langsung kepoin Facebook page-nya OIAUAD untuk cari mana sih video sharing session yang ngebahas tentang beasiswa AIMS. Nah, sekedar informasi nih viewer semuanya. Jadi, AIMS itu adalah program yang awalnya namanya MIT, Malaysia, Indonesia, Thailand. Dan itu berawal dari tahun 2009 gitu. Nah, sampai sekarang selalu istilahnya berkembang gitu. Sempat jadi ASEAN
International Mobility for Student karena negara-negara di ASEAN ikut bekerja sama berpartisipasi, dan sekarang ini namanya masih AIMS, cuman A-nya itu adalah ASEAN. Jadi nggak cuma negara-negara di Asia Tenggara maksud saya, tapi juga di Asia karena sudah ada bergabung seperti Korea Selatan dan Jepang gitu. Nah, jadi sekarang tuh semakin banyak pilihan-pilihan universitas di luar negeri ya di lingkup Asia gitu yang bisa dituju gitu untuk para mahasiswa yang pengen mendapatkan beasiswa pertukaran AIMS ini. Gitu. Nah, UAD sendiri sudah mulai ikut gitu ya berpartisipasi sejak awal pada tahun 2011 itu. Cuman, nah AIMS ini kan dia adalah pertukaran pelajar ya, jadi ada yang kita kirimkan, ada juga yang kita terima gitu. Nah UAD sendiri mulai mengirim mahasiswanya keluar gitu sejak tahun 2010 nih viewers. Jadi sampai saat ini tuh sudah lebih dari 70 mahasiswa lah kurang lebih yang sudah kita kirimkan ke universitas mitra kita di luar negeri. Begitu. Nah, kalau viewers masih kayak kurang nih informasinya, AIMS itu apa? Tadi yang sudah saya bilang, silahkan deh habis ini ya nonton video tentang sosialisasi beasiswa ya yang ada di Facebook page OIA UAD. Oke, segitu dulu mungkin ya intronya biar nggak kelamaan gitu. Takutnya kan viewers, ayo Mbak cepet gitu, nggak sabar ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita akan perkenalkan dulu narasumber kita hari ini siapa aja. Ada banyak nih ya, 5 orang. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu dulu kalau hari ini kita sistemnya agak berbeda sedikit dengan talk show sebelumnya. Jadi 5 orang narasumber kita akan istilahnya mempresentasikan ya, membagikan cerita mereka secara bergantian gitu. Jadi viewers bisa menyimak ya tanpa ada gangguan saya muncul bertanya di tengah-tengah gitu ya. Silahkan siapkan catatannya gitu ya, siapkan cemilannya untuk mendengarkan cerita menarik dari para narasumber kita hari ini. Oke, yang pertama nih saya panggilkan, kayak saya undang gitu ya ke hadapan viewer semuanya. Namanya adalah Mbak Rahma Cahyaningrum. Halo, Assalamualaikum Mbak Rahma. Halo Mbak Indah. Hai, oke. Mbak Rahma ini adalah alumni AIMS tahun 2019 dan Mbak Rahma ini universitas tujuannya adalah University Brunei Darussalam. Betul ya Mbak Rahma? Benar. Betul. Oke, nanti kita akan dengarkan cerita Mbak Rahma ya viewers. Selanjutnya ada juga Mas Feris Ilham. Oke. Halo Mas Feris. Halo Mbak. Mas Feris bisa dengar saya? Oke, ada suaranya aman ya. Ya, bisa Mbak. Oke, Mas Feris ini adalah alumni AIMS tahun sip. Tahun 2019 juga seperti Mbak Rahma dan universitasnya adalah University Malaysia Pahang. Betul? Betul. Nah, tadi Mbak Rahma, aduh sampai belibet ya saking semangat gitu ya. Mbak Rahma itu prodinya adalah sastra Inggris. Kalau Mas Feris prodinya teknik kimia. Betul? Betul, cukup dengan anggukan sudah mengerti ya. Oke, selanjutnya nih ada juga Mbak Anggi. Assalamualaikum. Ini teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Novi. Halo, sehat-sehat Gi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Anggi ini adalah alumni AIMS tahun 2016. Betul Anggi? Betul. Dan Mbak Anggi ini adalah mahasiswa alumni dari Prodi Sastra Inggris dan universitas tujuannya waktu itu adalah University Teknologi Mara, Malaysia. Betul ya? Betul. Oke, siap. Kita lanjut lagi viewers, masih ada 2 lagi nih yang harus kita kenalkan ya. Yang berikutnya adalah Mbak Ira. Sudah ada namanya di situ. Assalamualaikum Mbak Ira. Waalaikumsalam Mbak. Oke, Mbak Ira ini adalah alumni alumni program studi sastra Inggris dan beliau mengikuti AIMS pada tahun 2012. Siap. Dan di universitas tujuannya adalah Thammasat University Thailand. Betul ya, Mbak? Betul. Oke, siap. Nah, yang terakhir nih narasumber kita di sini ada Mas Lukman. Assalamualaikum Mas Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Nah, Mas Lukman ini adalah alumni dari program studi Bahasa dan Sastra Arab ya, viewers. Ada di situ tulisannya BSA ya, kalau viewers lihat di tempatnya Mas Lukman, itu Bahasa dan Sastra Arab. Dan Mas Lukman ini mengikuti program AIMS di tahun 2015. Iya, 2014 sampai 2015. Oh, 2014 sampai 2015. Oke. Dan di universitas tujuannya adalah University of Malaya, Malaysia. Betul ya, Mas Ya, Lukman? betul. Oke, siap. Nah, inilah dia semua narasumber kita hari ini, viewers, yang akan membagikan ceritanya tentang AIMS. Waktu dulu mereka mengikuti AIMS kayak gimana. Oke, dan langsung saja. Yang pertama akan berbagi ceritanya adalah Mbak Rahma gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, nggak ngobrol sih ya sebenarnya, mendengarkan cerita Mbak Rahma dulu. Yang lain kita simpan dulu ya, biar Mbak Rahma muncul sendiri deh gitu. Oke, Mbak Rahma, hari ini sudah siap berbagi cerita? Siap, Mbak. Oke, siap. Nah, Mbak Rahma ini sebenarnya masih mahasiswa yang belum terlalu lama di UAD gitu ya Mbak Rahma, karena angkatan 2018. Betul ya Mbak? Iya, benar, 2018. Dan masih istilahnya masih fresh banget karena baru kemarin mengikuti AIMS ya Mbak Rahma. Oke, siap. Nah, Mbak Rahma ini sebenarnya selain prestasinya, selain mengikuti AIMS kemarin, Mbak Rahma ini sebenarnya juga tergabung di relawan komunitas Yogyakarta Mengajar. Betul ya Mbak Rahma? Iya, betul, Mbak. Oh, luar biasa ya. Jadi bukan hanya istilahnya berprestasi di bidang akademik, tapi jiwa sosialnya tuh Masya Allah gitu, sampai bergabung di komunitas relawan gitu ya, untuk mengajar ya berarti Mbak Rahma? Iya. Oke, siap. Nah, itu dia viewers, sedikit gambaran tentang narasumber pertama kita, Mbak Rahma. Dan hari ini mari kita dengarkan cerita dari Mbak Rahma sewaktu mengikuti AIMS di University Brunei Darussalam. Mbak Rahma, time is yours. Oke, makasih Mbak Indah atas waktunya. Sama. Jadi, pertama kali aku tahu tentang info AIMS itu sebenarnya waktu awal-awal maba. Waktu itu tuh aku iseng-iseng buka websitenya OIA UAD dan ternyata nemu info bahwa di Prodi Sastra Inggris itu ada program beasiswa AIMS ini. Lalu di artikel di web itu kan dicantumin nama-nama kakak tingkat yang udah pernah berangkat sebelumnya. Dan aku cobalah tanya-tanya sama mereka gitu kan tentang persyaratannya apa, terus biasanya pendaftarannya di bulan-bulan apa, dan seleksinya gimana. Dan di kampus pun waktu itu biasanya dosen bakal share gitu kan, kalau tentang info AIMS ini biasanya terbuka untuk semester berapa aja gitu. Dan awal semester 2 kemarin, itu tuh kita dapat info bahwa pendaftaran seleksi AIMS itu dibuka. Awalnya pun juga ragu tuh, pengen ikut apa enggak gitu kan. Tapi karena sering dengar cerita-cerita dosen, terus ada temen juga yang pengen ikutan, yang alhamdulillah kemarin kita sama-sama berangkat tahun kemarin. Nah, dari situlah aku termotivasi buat ikut. Nah, untuk seleksinya sendiri kemarin itu ada 2 tahap ya. Yang pertama itu kita seleksi berkas sama seleksi wawancara. Kalau seleksi berkas itu persyaratannya kalau nggak salah ada nilai IPK, tapi untuk lebih spesifiknya berapa aku agak lupa. Dan sertifikat TOEFL yang diperluin, terus sertifikat prestasi atau pengalaman organisasi jika ada, dan juga surat izin orang tua. Dan terus untuk prodi-sasing, pengumpulan berkas itu biasanya kita ngumpulinnya sama Bu Ulaya selaku koordinator AIMS di Prodi Sastra Inggris. Nah, selang seminggu kita ngumpulin berkas, nanti kita bakal dipanggil buat ikut seleksi wawancara yang biasanya kita wawancaranya sama Kepala KUI, yaitu Ibu Ida, terus Kaprodi Sasing, Pak Wajiran kemarin, dan juga sama Ibu Ulaya tadi. Terus
selama beberapa minggu kita dikasih tahu tuh 6 orang yang bakalan ikut EMS ini ngewakilin Sasing gitu. Nah, tapi tujuan negaranya itu kita belum dikasih tahu, katanya bakal dirumbukin dulu kemarin. Jadi sembari nunggu itu kita dikasih saran kayak nyiapin berkas-berkas apa yang sekiranya yang diperlukan. Nah, setelah diumumin tuh pembagian negaranya kemana aja, kita langsung ngelengkapin berkas sama KUI. Jadi kemarin narahubung kita dari KUI itu Mbak Desi. Terus kita disuruh bikin grup khusus gitu di WhatsApp karena info-info tiap universitas itu kan berbeda. Misalnya kayak di UBD kemarin kita kan perlu kayak medical check up sama asuransi perjalanan gitu. Dan sekedar info kalau medical check up-nya UBD itu biasanya kita 1 kali aja di Indonesia. Terus untuk visa juga kemarin kita ngurusnya setibanya di Brunei. Jadi waktu berangkat kita bakal dikirimin visa letter dari pihak universitas. Dan setelah kita ngelengkapin berkas-berkas, kemarin kita berangkatnya sekitar pertengahan bulan Juli. Dan itu pun kita dapat kabarnya rada mepet juga dari sana. Mana kita belum UAS kan kemarin di UAD, jadi mau nggak mau kita harus ikut UAS duluan dari mahasiswa lain. Nah, terus kalau untuk berangkat mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan kemarin tuh kayak visa letter yang harus dia siapin di bandara sama LOE dari UBD-nya, karena di imigrasi nanti bakalan diliatin itu. Nah, setibanya di sana kita bakalan dijemput sama badis dari UBD dan langsung ditemenin tuh beli SIM card Brunei di bandara, soalnya kalau udah di luar bakalan susah buat nyarinya. Setelah itu kita langsung dianterin ke UBD untuk check-in akomodasi. Nah, jadi akomodasi ini letaknya itu ada di dalam lingkungan kampusnya. Dan kemarin itu kita ngurus registrasi mahasiswa itu besoknya waktu Freshers Week. Jadi Freshers Week itu semacam orientasi mahasiswa baru gitu. Kalau di UAD semacam P2K lah ya. Nah, jadi nanti waktu hari pertama Freshers Week itu kita bakal dibantu sama Badis registrasi buat bikin student card sama student visa. Untuk informasi teman-teman juga sebenarnya UBD ini kampusnya enak banget kalau buat belajar karena lokasinya itu yang jauh dari keramaian kota. Tepatnya itu kalau nggak salah di Jalan Gadong, daerah Bandar Seribu Gawan. Nah, lingkungannya pun kayak masih asri banget gitu, kayak masih dikelilingin pohon-pohon dan kadang kita bakalan nemuin hewan-hewan kayak monyet di kampus atau di apartemen gitu. Dan fasilitasnya pun banyak banget ya di UBD itu. Kayak ada Chancellor Hall-nya, semacam gedung pertemuan yang biasa buat acara kayak Freshers Week atau kayak wisudanya gitu. Dan final exam pun biasanya kita bakalan ujiannya itu di Chancellor Hall. Terus di UBD juga ada area UBD Sports-nya, ada language center-nya, perpustakaannya pun nyaman banget buat belajar. Terus akomodasi ini sebenarnya di UAD itu mereka menyediakan 2 jenis, yaitu hostel sama Dekor Residential College. Tapi untuk hostel harganya itu sebenarnya relatif lebih murah. Namun dari segi fasilitas kayak dapur dan kamar mandi kita mungkin sharing. Nah, kalaunya Dekor itu kayak apartemen. Dan harganya sudah pasti tarifnya lebih tinggi dari hostel. Tapi fasilitas yang ditawarkan pun lebih lengkap gitu loh. Jadi dalam satu roomnya biasanya diisi maksimal 5 orang. Dan masing-masing orang itu bakalan punya kamar sendiri-sendiri gitu. Dan untuk dapur, kamar mandi, ruang cuci gitu, kita share-nya sama 5 orang itu tadi aja gitu. Nah, terus untuk sistem, untuk harga per bulannya sendiri, kalau
yang hostel tadi tuh sekitar $45 Brunei. Nah, sedangkan yang dekor itu sekitar $250 Brunei per bulannya. Dan untuk ke kampus sendiri kita biasanya jalan kaki ya, karena lokasi tempat tinggal kita itu dekat di dalam kampus. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 20 menitan. Wow, Untuk jauh itu. iya Mbak, 20 tapi menit jalan kaki. iya Mbak, tiap hari kita jalan kaki. Dan terus di sana tuh kalau nggak salah ada kurang lebih sekitar 10 fakultas. Dan selama di sana kemarin kita berada di bawah naungan Faculty of Arts and Social Sciences atau biasa disingkatnya FAS. Nah, untuk sistem pembelajarannya di sana itu ada 2 jenis kelas, ada lecture class sama tutorial class. Kalau lecture class itu biasanya durasi waktunya kita belajar tuh 2 jam dan jumlah mahasiswanya lebih banyak dibandingkan dengan tutorial class yang durasi waktunya lebih pendek 1 jam, tapi kita kayak dibagi kelompok gitu. Dan lecture class itu biasanya dosen bakal nyampein teori-teori yang bakal didiskusikan di tutorial class nanti. Kemarin saya di sana ngambil sekitar 4 mata kuliah, yang kalau dikonversikan ke UAD kemarin bisa dapat 6 mata kuliah. Nah, satu bobot mata kuliah di sana tuh sekitar 4 SKS. Dan juga sama halnya dengan di UAD ya, pasti kan kalau mau registrasi mata kuliah ada kayak portal-portalnya gitu. Nah, kalau di sana kita juga ada namanya itu GIS, Next Information System. Terus kalau untuk portal mahasiswa kayak info-info seputar mahasiswa itu ada portal lain namanya MyUBD. Dan untuk e-learningnya di sana menggunakan sistem Canvas Learning System. Biasanya di Canvas Learning System ini dosen-dosen tuh bakal ngirimin kita kayak materi atau e-book atau kuis, ngumpul-ngumpul tugas biasanya melalui Canvas Learning System ini. Nah, untuk ujian pun di sana sebenarnya cukup ketat ya jika dibandingkan sama kita di sini. Gimana Karena sebelum masuki ruang ujian tuh kita bakalan dicek satu-satu. Yang boleh dibawa itu cuma alat tulis dan student card. Dan setelah masuk ruang ujian pun kita nggak langsung dikasih soal gitu aja. Kita bakalan ada doa bersama dulu, terus baru dikasih soal. Dan waktu dikasih soal pun kita belum boleh baca. Jadi kita cuma boleh ngisi data di buku jawaban, baru nanti ada tanda baru kita boleh baca, dan baru ada tanda lagi baru kita boleh ngejawab. Jadi benar-benar kayak tertata gitu sistem ujiannya. Dan untuk aktivitas di luar perkuliahan kemarin, di UBD itu banyak menyediakan klub-klub mahasiswa. Jadi kemarin saya sempat bergabung di UVC. UVC itu University Brunei Darussalam Volunteering and Charity Club, kerelawanan juga. Nah, jadi UVC itu semacam fasilitator gitu bagi membernya yang udah bergabung buat kalau mau berkontribusi di suatu event-event gitu. Nah, kemarin saya sempat ikut event International Coastal Cleanup di Pantai Jerdong. Dan kegiatan lainnya itu mungkin untuk mahasiswa internasional nanti bakalan ada International Welcoming Night. Jadi kita nampilin kayak kebudayaan kita gitu. Kemarin mahasiswa exchange Indonesia kita nyanyi salah satu lagu daerah Indonesia dari Kalimantan, Ampar-Ampar Pisang. Hai, dan saya. iya, kebetulan saya juga dari Kalimantan. Oke, kita sama. Yeay. Nah, selain itu, untuk acara mahasiswa internasional lainnya, itu ada World Wide Week, atau biasanya tuh kita singkatnya WWW gitu. Nah, kalau itu acaranya 3 hari, jadi kita bakalan ada stand pameran gitu dari tiap-tiap negara, dan di hari terakhirnya nanti kita bakalan ada penampilan juga dari kebudayaan masing-masing itu.
Nah, untuk kemarin kita kerjasama sama KBRI buat pinjam barang-barang di stand pamerannya. Dan untuk hari terakhir itu kita gabungan mahasiswa Indonesia yang ada di UBD, kita nampilin tarian dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kita tampil tari Maumere. Wah, Kita latihannya cuma seminggu dan properti pun kita bikin sendiri. Wow. Tepuk tangan. Nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Jadi kemarin karena dadakan gitu ya, jadi kita cuma bikin sendiri dari karton, terus dilapisin kertas sama diikat pakai tali rapia, udah gitu doang. Yang penting kita tampil gitu. Betul. Terus selama ngikutin EMS ini, mungkin kendala selama di sana tuh kita di bagian transportasi ya. Karena transportasi di Brunei itu kan tidak sebanyak di Indonesia. Jadi di sana itu ada dua jenis transportasi publik yang bisa kita gunakan. Misalnya kayak DART. DART itu semacam taksi online kayak Grab atau Gojek gitu kalau di Indonesia. Nah, untuk transportasi lainnya itu shuttle bus. Tapi sebenarnya saya itu lebih prefer untuk pakai DART, soalnya lebih mudah diakses lewat aplikasi. Terus milenial banget. Iya, kalau shuttle bus itu cepet-cepet gitu. Kita harus pesan dulu ke front desk-nya dekor gitu, pesan untuk hari ini. Jadi kayak agak lama gitu misalkan kita mau cepet-cepet. Ya tapi walaupun harganya lebih mahal ya bisa kita akalin sharing bareng teman-teman gitu kalau kita naik DART gitu. Nah, terus apa ya, kendala lainnya nggak ada sih ya, kendala yang terlalu berat. Mungkin kita agak kaget kemarin itu karena sistem belajar di sana kayak benar-benar di-push banget gitu, kita tugas-tugasnya banyak banget gitu, deadline-nya. Dan itu aja sih, dan nggak terlalu berat-berat juga, masih bisa dijalanin. Nah, untuk sumber dana kemarin ada 2 ya, saya dari dana beasiswa EMS itu sama dukungan dari orang tua. Nah, kalau saya kemarin baginya gini, kalau beasiswa EMS itu saya alokasikan untuk akomodasi dan registrasi yang berhubungan sama kampus. Kalau dana orang tua biasanya saya gunain buat menuhin keperluan saya sehari-hari gitu. Dan sebenarnya pengeluaran yang sudah pasti tiap bulan dikeluarin itu cuma kayak biaya apartemen, terus belanja-belanja kita, atau sama paket data internet doang sih. Terus kalau untuk buku akademik gitu sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngeluarin, karena itu tadi dosen-dosen lebih banyak ngirim kita materinya sama e-booknya. Ya mungkin adalah 1-2 mata kuliah yang ngewajibin kita untuk nebus buku akademik. Dan selama saya mengikuti EMS ya mungkin pasti ada beberapa hal yang saya dapat gitu kan. Yang pertama itu kemarin saya kayak dapat keluarga baru di Brunei yang sama-sama asal daerah Kalimantan. Jadi kemarin kayak mereka tuh ngebantu banget selama di sana. Kayak misalkan mau nganterin kita kemana-mana, jadi biar hemat transportasi gitu ya. Dan terus kita juga dapat teman-teman baru gitu, karena kita ketemu mahasiswa-mahasiswa internasional. Kemarin tuh ada dari Korea, ada dari Jepang, dari China juga. Jadi kita bisa membangun relasi gitu yang pasti, dan kita bisa tahu gimana sih kebudayaan-kebudayaan mereka juga, dan membuka wawasan kita untuk lebih gitu. Ya mungkin segitu kali ya Mbak sharing aku tentang University Brunei Darussalam. Wah, tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa sih. Ini benar-benar dari cerita dari yang fresh banget habis ngikutin EMS kemarin. Ternyata seru ya, di Brunei kayak gitu nih viewers. Tadi juga Mbak Rahma kasih tips nih untuk alokasi dana ya kan. Kalau
besok teman-teman ikut AIMS, dananya dapat uang seberapa, nanti gimana cara ngebaginya, tuh tadi udah dikasih tahu Mbak Rahma. Terima kasih banyak Mbak Rahma. Nah mungkin kalau viewers mau tanya langsung ke narasumbernya bisa langsung komen ya. Habis ini masih ada 4 lagi. Nanti silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti akan kita sampaikan kalau viewers semuanya pengen tanya gitu. Nah Mbak Rahma, mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi sih dari saya, cuman kita beralih dulu ke narasumber berikutnya. Kita dengarkan dulu ceritanya dari Mas Feris. Terima kasih ya Mbak Rahma, nanti saya panggil lagi. Oke, Jangan Mbak. pergi. Oke, Mas Feris. Ini dia Mas Feris. Halo Mbak. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Feris, tadi kan Mbak Rahma nih udah sharing ceritanya waktu di University Brunei Darussalam. Sekarang gilirannya Mas Feris untuk sharing gimana ceritanya waktu kemarin ikut AIMS di University Malaysia Pahang. Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu nih viewers, Mas Feris ini mahasiswa program studi teknik kimia ya, dan bergabung Mas di UAD menjadi mahasiswa UAD itu tahun 2017, betul ya Mas Feris? 17 ya, betul Mbak. Oke, angkatan 2017 nih, siapa mungkin ada anak teknik kimia angkatan 2017, boleh kirim salam, siapa tahu kenal juga sama Mas Feris ya. Oke, nah boleh langsung Mas Feris diceritakan gimana sih waktu mengikuti AIMS kemarin, keseruannya ya, menantangnya gimana, apa aja. Monggo Mas Feris, time is yours. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Sekali lagi saya perkenalkan ya. Nama saya Feris Ilham Akbar, program studi teknik kimia, Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2017. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya berkesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar di bawah beasiswa AIMS. Gitu. Kemudian dari mana saya dapat info AIMS program ini? Yang kebetulan dari teknik kimia sendiri, ini untuk pertukaran pelajar sebenarnya dari pertukaran pelajar dari teknik kimia sudah dilaksanakan dari tahun 2014. Tetapi sebelum-sebelumnya itu pertukaran pelajarnya itu bukan di bawah beasiswa AIMS, tapi dari program yang lainnya. Dan untuk beasiswa AIMS ini merupakan perdana bagi fakultas kami, FTI ataupun teknik kimia pada tahun 2014. Dan saya merupakan peserta yang perdana dari teknik kimia. Gitu. Dan kebetulan untuk setiap tahun di teknik kimia itu selalu ada sosialisasi terkait pertukaran mahasiswa di salah satu forum di teknik kimia, yaitu Sarasehan gitu. Jadi setiap tahun selalu ada kakak-kakak tingkat kita yang pernah keluar negeri itu akan sharing-sharing di suatu forum tersebut di Sarasehan. Nah, semenjak saya pertama kali masuk UAD itu kan sudah ada itu sosialisasinya. Nah, dimulai dari maba itu saya sudah termotivasi gitu untuk termotivasi dan tertarik gitu dengan kakak-kakak tingkat yang udah pernah ke luar negeri, terutama di Malaysia, di University Malaysia Pahang gitu. Kemudian saya tanya-tanya kan, saya konsultasi sama kakak-kakak tingkat, dan akhirnya saya semakin terpacu untuk mengikuti pertukaran pelajar. Gitu. Dan kemudian pada tahun 2019 baru kami mendapatkan info bahwa untuk pertukaran pelajar ke University Malaysia Pahang terdapat program baru yaitu AIMS program, yang dimana ini beasiswa ya gitu. Jadi bagaimana ya kita keluar negeri dengan beasiswa gitu kan, orang mana itu yang nggak tertarik gitu kan dengan beasiswa. Kita dibuka jalan untuk kesempatan untuk keluar negeri dengan beasiswa gitu. Itu sangat, orang mana yang nggak mau gitu. Terus terkait persiapannya dan tahap seleksi di program studi kami terdapat 2 tahapan. Yang pertama tahapan seleksi berkas, yaitu seperti TOEFL, sertifikat TOEFL, transkrip nilai, dan juga ada surat izin dari orang tua. Gitu. Nah, setelah dari seleksi berkas, nanti kemudian ada seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh pihak Prodi Teknik Kimia, yang dimana itu waktu itu yang mewawancarai adalah Ibu Kaprodi Teknik Kimia, itu Ibu Erna Astuti, kemudian ada
Bapak Mariudi, ada Bapak Suhendra gitu kalau nggak salah gitu. Nah setelah itu selesai wawancara, alhamdulillah yang terpilih ada 2 orang bersama teman saya, yaitu Dimas Amani, untuk berangkat ke University Malaysia Pahang di bawah beasiswa AIMS. Oke. Oke. Kemudian setelah apa aja sih sebelum keberangkatan, tentu kami juga ada pembekalan yang difasilitasi oleh KUI gitu, terkait apa-apa aja yang perlu kita persiapkan ketika sampai di University Malaysia Pahang. Seperti info-info terkait kampusnya, sosialnya, budaya, dan juga lain-lainnya gitu, biar agar kita tidak shock gitu saat kita sampai ke University Malaysia Pahang gitu. Kemudian saat itu kami sampai di Malaysia itu berangkat pada tanggal 4 September 2019. Kita mendarat di Kuala Lumpur International Airport gitu. Saat sampai di sana kita langsung disambut oleh badis dari UMP menggunakan bus kampus gitu ya. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Pahang gitu. Karena UMP ini terletaknya di Pahang kampusnya. Itu perjalanannya dari Kuala Lumpur sekitar 3 jam untuk sampai ke Pahang. Wow. Dan cukup jauh. Ya, lumayan. Dan untuk informasi, untuk kampus University Malaysia Pahang ini memiliki 2 kampus, yaitu kampus Gambang dan juga kampus Pekan. Kebetulan untuk saya sendiri, untuk kampus Prof. Studi Teknik Kimianya terletak di Gambang gitu. Di Gambang. Oke. Kemudian terkait apa aja sih setelah kita sampai di sana? Nah, setelah kita sampai di kampus itu, kita nanti langsung diarahkan menuju asrama ya, asrama mahasiswa. Nah, apa aja sih fasilitasnya? Fasilitas dari asrama itu lengkap ya, mulai dari kamar, lemari, pokoknya itu sudah lengkap semuanya apa yang kita butuhkan. Gitu. Untuk selanjutnya untuk fasilitas kampus itu sangat lengkap ya dibandingkan dengan UAD, terutama bagian terkait akademik. Yang pertama mungkin terkait fasilitas non akademik gitu, tentang keolahragaan gitu. Di sana itu lapangan olahraga itu lengkap, dimulai dari sepak bola, futsal, basket, takraw, tenis lapangan, dan lain-lain gitu. Jadi di sana difasilitaskan untuk mahasiswa yang ingin olahraga gitu. Dan yang paling penting itu, yang paling wow ya menurut saya. Ya, gimana Mbak? Berarti kampusnya luas banget ya? Ya, selanjutnya. Dan iya itu cukup luas gitu. Dan paling enak lagi itu kampus yang di Pekan, karena yang di kampus Pekan itu bersebelahan sekali dengan pantai. Jadi kalau kita pusing habis kuliah, kita bisa refreshing langsung di pantai gitu. Oke. Iya. Dan ada lagi nih fasilitas yang menurut saya wow gitu ya, yang di UMP, karena dia tuh kampus mereka mempunyai gym gitu. Gym buat untuk olahraga. Nah, itu jadi itu yang kebetulan juga saya juga agak tertarik sama gym gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kita selama di sana itu saat sehat banget gitu untuk olahraga gitu. Dan juga di sana itu juga terdapat dan juga fasilitas lain terkait seperti di UMP itu sangat banyak ruangan untuk mahasiswa diskusi gitu, seperti ruangan diskusi. Jadi banyak sekali ruang-ruang di sana. Selanjutnya aktivitas di luar kampus, mungkin yang saya aktivitas di luar kampus saat itu ada suatu kegiatan yang diadakan oleh Kantor Urusan Internasional UMP, yaitu meet and greet gitu. Meet and greet untuk mahasiswa internasional dari berbagai negara. Karena waktu itu pas kita sampai, kita bukan hanya dari Indonesia saja gitu, tetapi ada juga yang dari Cina, India, Filipina, Kazakhstan, Turki, dan Jerman gitu. Dan ternyata banyak gitu kan. Nah, dan juga ada juga waktu itu acara ya, kegiatan yang saya ikutin di UMP,
yaitu kegiatan National Chemical Engineering Symposium. Itu sebenarnya banyak untuk rangkaian acaranya, tapi saya hanya mengikuti satu rangkaian acara pada kegiatan itu, yaitu seminar dan sosialisasi terkait perusahaan Petronas gitu. Suatu perusahaan yang sangat besar gitu kan di Malaysia gitu, yang langsung disampaikan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Jadi pimpinannya itu menyampaikan terkait bagaimana perusahaan itu dan tahapan-tahapan bagi mahasiswa yang ingin melamar kerja ke sana gitu. Dan kebetulan itu juga selaras dengan program studi saya itu teknik kimia gitu. Ya. Selanjutnya ya terkait ini ya, kalau kendala selama di sana, bagi saya kendala itu yang paling utama itu terkait transportasi gitu. Transportasi dari asrama ke kampus. Karena dari asrama kami ke kampus itu kurang lebih berjarak 2 kilometer gitu. Oh, lumayan. Jauh gitu kan. Nah, kebetulan juga untuk bisa sampai ke kampus dari asrama itu ada bus kampus yang disediain oleh pihak UMP. Tetapi jadwal bus itu ada jadwal gitu ya. Tapi kadang tuh ada jadwal yang nggak sesuai sama apa jadwal mata kuliah kita. Ya, mata kuliah. Jadi kan nggak ada bus nih. Jadi terpaksa kita jalan kaki gitu untuk sampai ke kampus. Tapi itu juga asik. Iya, 2 kilo. Tapi itu juga asik untuk jalan kaki karena bukan kita doang sih yang jalan kaki antara asrama ke kampus, tapi juga mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Jadi rame jalan kakinya gitu. Oke. Rame. Asal jangan konvoy ya. Iya. Rame-rame jalan kaki Terus ntar dikira apa. Iya. Kemudian terkait pengeluaran saya selama di sana, saya untuk pengeluaran per hari, saya patokkan per hari itu 12 ringgit untuk makan dan keseluruhan lainnya. Itu cukup kok, karena 12 ringgit antara biaya makan rupiah. Sekitar berapa ya? Sekitar berapa gitu? Hampir 40 atau 50 ribu kayaknya. Karena di UMP itu antara makanannya itu kan jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya untuk harganya gitu. Karena untuk kalau saya makan di sana untuk satu kali makan seporsi itu kadang 3 ringgit. Itu udah bisa dapat nasi ayam gitu. Enak udah enak gitu. Oke. Kemudian kebetulan juga kan terkait makanan kan, untuk makanan kan nggak jauh beda dari Indonesia karena kan kita sesama rumput Melayu gitu ya. Dan juga kebetulan saya juga kebetulan suku Melayu juga, jadi terbiasa dengan makanan-makanan yang ada di sana gitu. Nah, terus apa sih Mas Feris itu ya? Bagaimana sistem perkuliahannya di UMP gitu? Nah, untuk sistem perkuliahannya kita menggunakan bahasa Inggris untuk perkuliahan, full untuk bahasa Inggris gitu. Tetapi kita bisa menggunakan bahasa Melayu di luar perkuliahan ataupun bimbingan dengan dosen pembimbing. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik nih untuk ikut AIMS program, mungkin bisa dipersiapkan untuk bahasa Inggrisnya. Saya pun sebenarnya juga agak kurang bahasa Inggris, tetapi karena kita pede gitu ya, walaupun kita agak salah-salah grammarnya, walaupun kita pede, pasti lawan bicara kita juga paham gitu kan. Gitu. Yang penting kita pede. Gitu. Iya. Setuju. Ya. Dan mungkin untuk tips nih untuk teman-teman, untuk tips teman-teman dari misalnya ada teman-teman yang mau minat untuk AIMS nanti, ini mungkin bisa dari sekarang mungkin lebih dipersiapkan lagi untuk bahasa Inggrisnya gitu. Sebagai contoh, saya waktu itu sebelum berangkat saya sempat les bahasa Inggris di Pare gitu untuk persiapan pertukaran pelajar ini, memang sengaja gitu agar kita mudah gitu untuk komunikasinya. Dan juga untuk teman-teman mungkin dibiasakan untuk makanan pedas dan kari gitu, karena di sana makanannya memang pedas dan terlalu banyak kari gitu. Karena di sana tuh makanannya pedas dan terlalu banyak kari. Mungkin kan ada teman-teman nih yang dari daerah tertentu kan, misalnya nggak suka pedas atau nggak banyak kari kan, mungkin
agak kurang cocok lidahnya. Mungkin bisa dilatih dari sekarang gitu. Oke. Oh ya, dan juga nih selama saya di sana, kita juga ini silaturahmi dengan konsulat jenderal RI di Pahang gitu. Jadi konsulat jenderal Bapak Sunarko membuat acara untuk makan-makan di suatu hotel di Pahang itu dengan seluruh mahasiswa dan dosen asal Indonesia yang berada di Pahang gitu. Jadi sharing-sharing gitu kan, ternyata pas acara itu baru ketahuan tuh, wah ternyata dari Indonesia banyak banget itu. Karena dihadiri kurang lebih 200 peserta pas saat itu. Karena banyak itu kan orang-orang Indonesia yang datang gitu. Ya mungkin itu sementara Mbak untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Mbak Nopi. Siap, terima kasih Mas Feris. Nah, itu ya viewers, kalau tadi kita lihat di Brunei seperti apa. Saya undang dulu deh Mbak Rahma nih untuk muncul lagi. Ini dia. Nah, tadi viewers sudah dengarkan ya di Brunei Darussalam seperti apa, kuliahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, dan di Malaysia Pahang juga viewers juga udah dengerin nih ceritanya Mas Feris gitu. Gimana nih, mulai ada bayang-bayang kira-kira kayaknya aku mau ikut EMS ke UMP atau kayaknya aku mau ikut EMS ke UBD gitu ya, boleh nih dipertimbangkan dan disiapkan dari sekarang, kata Mas Feris dan Mbak Rahma juga ya, karena memang banyak hal yang perlu disiapkan gitu, jadi tidak pernah ada kata terlambat, jadi dari sekarang boleh disiapkan gitu. Nah, ada pertanyaan sih untuk Mas Feris dan Mbak Rahma nih, waktu mengikuti AIMS itu ada pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan nggak? Atau ada yang pengalaman seru, entah unik, entah sedih, entah mengagetkan gitu, boleh cerita nggak? Mbak Rahma dulu mungkin. Pengalaman yang menyenangkan itu mungkin waktu kita kegiatan World Wide Week tadi ya, soalnya waktu itu kita bikin jajanan Indonesia gitu sendiri bareng-bareng sampai tengah malam buat besok paginya. Terus ada juga waktu itu kita diajakin ke pantai sama para badis itu. Nah, ternyata pulang dari pantai itu saya tuh malah sakit gara-gara kayak ada alergi gitu, digigit kita waktu di pantai. Mungkin itu sih pengalaman yang kurang enak nih juga. Padahal mau seru-seruan ya. Iya. Malah sakit kali, berarti next time harus ikutan AIMS lagi. Nggak bisa ya? Pokoknya intinya ikut program internasional lagi gitu ya, biar bisa seru-seruan bareng sama teman-teman internasional gitu. Oke, itu saja Mbak Rahma? Iya Mbak. Oke, nah kalau Mas Feris gimana nih? Yang paling nggak bisa dilupakan gitu ketika mengikuti AIMS apa? Ya, yang paling nggak bisa terlupakan mengikuti AIMS ini mungkin terkait ini ya. Dengan AIMS ini kita bisa bertemu gitu dengan teman-teman dari negara lain gitu, dari Cina, Filipina, Turki, dan Jerman gitu. Jadi kita bisa belajar gitu dari budaya-budaya mereka, terutama dari budaya dari Malaysia gitu, yang saat itu saya berkuliah di sana UMP. Gitu. Dan ada juga kesan-kesan itu terkait bahwa Malaysia itu sangat terbuka gitu, sangat friendly gitu dengan kita. Yang dapat kita ketahui bahwa saya kan suka sepak bola gitu kan Mbak ya. Dapat kita ketahui kan antara sepak bola Indonesia sama Malaysia kan agak mana gitu kan ya. Tetapi kalau kita sudah di sana, ya. Tapi kalau kita udah di sana, mereka itu benar-benar friendly gitu. Nggak ada antara yang seperti kita bayangkan di sosial media antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan waktu itu saya sempat menonton bareng pertandingan Indonesia dan Malaysia kualifikasi Piala Dunia bareng gitu sama teman-teman Malaysia gitu. Terus Mas Feris itu sangat seru sekali gitu. Malaysia nyorak-nyorakin Indonesia sendiri gitu. Iya, saya nyorakin. Jadi pusat perhatian Mbak. Tapi mereka senang juga gitu. Oke. Takutnya malah kayak, wah ini siapa ini gitu kan. Orang lagi dukung Malaysia, tiba-tiba ada Indonesia gitu. Ya, ada Indonesia. Oke, itu ya berarti viewers.
Terima kasih Mbak Rahma dan Mas Feris ya atas ceritanya. Sebenarnya masih banyak lagi yang pengen kita tanya-tanya, tapi kita terbatas sekali dengan waktu dan masih ada 3 narasumber lagi yang akan membagikan ceritanya. Sementara itu dulu untuk Mas Feris dan Mbak Rahma, kita akan melanjutkan ke narasumber berikutnya. Oke, saya hilangkan dulu dari layar ya Mbak Rahma dan Feris. Ting. Oke, satu lagi. Ting. Oke, saya sendiri ya, jangan dihilangkan ya viewers. Nanti nggak ada yang mandu ini talk show-nya. Dan selanjutnya adalah Mbak Ira Dwi Jayani. Mungkin Mbak Ira sudah bergabung dengan kami di sini. Mbak Ira ini dia. Tada! Iya. Halo Mbak Ira. Nah, Mbak Ira ini adalah alumni AIMS yang kemarin di Thammasat University Thailand. Nah, tadi kan viewers sudah dengar cerita yang masih negara di tetangga kita ya, Malaysia dan Brunei mungkin nggak terlalu jauh beda. Tadi ya kita dengar ceritanya. Nah, kalau di Thailand tuh gimana ya secara gitu ya, viewers sangat berbeda ya dari kita tahu kebudayaannya gitu, karena memang suku bangsanya tuh bukan Melayu. Kalau Malaysia dan Brunei kan masih Melayu lah gitu. Tapi kalau Thailand tuh sangat berbeda dengan kita gitu. Jadi kita mau tahu nih gimana sih kalau ikut AIMS tapi di Thailand gitu. Monggo Mbak Ira, time is yours. Oke, makasih Mbak. Oke, awalnya ikut program AIMS ini, saya lihat pengumuman di papan pengumuman fakultas, terus saya daftar. Waktu itu saya daftar 2 kali, tapi yang keterima itu yang kedua. Habis itu ada 2 fase buat seleksi. Yang pertama itu seleksi dokumen, yang kedua itu interview. Habis dikasih informasi kalau semuanya kita diterima, kita melakukan prosesi interview. Itu ada beberapa mahasiswa dan akhirnya yang keterima hanya 2 orang untuk dikirim ke Thammasat University. Oh ya, untuk kampusnya kita di Thammasat University Thailand. Habis itu, habis keterima nih, udah deal, kita udah keterima, udah resmi. Habis itu kita menghubungi OIA UAD yang waktu itu KUI, dan juga OIA yang ada di Thailand, yang itu dari Thammasat sendiri, karena ada beberapa dokumen yang emang harus kita siapkan dari Indonesia. Untuk OIA UAD, kita harus mempersiapkan kayak tiket, asuransi, habis itu ada juga, apa sih yang namanya, satu lagi tuh kayak apa ya, visa kalau nggak salah, ya itu 3 itu kan kita nggak bisa sendiri, dibantu sama OIA. Terima kasih banget lah pokoknya. Terus habis itu untuk OIA di Thammasat kita perlu submit beberapa dokumen kayak foto, terus beberapa dokumen yang lain, dan juga kita harus daftar beberapa course yang harus diambil dari sini. Jadi kita harus decide first. Habis itu, untuk asrama juga kita harus nentuin sendiri dari sini. Jadi kita sampai di sana kita udah tahu mau stay di mana. Untuk Thammasat University sendiri udah ada kerjasama dengan beberapa apartemen sama dorm di sana. Jadi untuk mahasiswa internasional bisa booking secara online gitu. Dan setelah deal mau ngambil yang mana, kita ambil apartemen yang ada servis buat kita pick up kita di bandara tuh. Udah, habis itu selesai, kita kembali lagi ke fakultas. Di sana sebelum kita berangkat, dikasihlah wejangan-wejangan sama bu dosen kita, dosen-dosen di sana lah, yang ngerasa terharu lah dikasih wejangan kayak gitu. Sebelum kita berangkat, kita harus will behave lah, karena kita membawa nama baik UAD kan, ya kayak gitu. Terus ya, habis itu sampai di Bangkok, kita dijemput, itu sekitar jam 10 malam kalau nggak salah, itu udah malam banget. Itu kita puasa. Kita puasa nyampe sana jam berapa ya nggak tahu, mau buka puasa nggak tahu jam berapa ini. Lah, gitu kan. 18 jam tuh puasanya jadinya.
nggak tahu ya itu, tapi kita sempat buka di sana, sempat buka di bandara, tapi kita kayak I have no idea Mbak jam berapa maghribnya di sana kan. Yang penting udah dulu makan. Itu kan. Habis Ya itu Allah. terus dijemput terus ke apartemen. Oke, tapi kita stay di apartemen itu cuma buat beberapa hari aja karena kita nggak bisa afford bayar itunya apartemennya karena mahal. Jadi kita harus cari apartemen yang lain. Nah, untuk kampusnya sendiri, Thammasat University itu lokasinya di Bangkok kan, itu capital city of Thailand. Jadi transportnya itu mudah banget. Tapi karena letaknya itu kampusnya berseberangan sama Chao Phraya River, jadi kita bisa pakai boat, bisa bayar 3 baht itu. Ya, pakai boat bisa. Terus bisa pakai bus juga, mau ngojek juga bisa. Tapi saya pilih jalan kaki. Jalan kaki sekitar hampir 20 menit juga sih. Karena ngirit, Mbak. Oke. Dan itu sih. Setuju sekali. Gitulah. Terus apa lagi ya? Lokasinya ya nyenengin sih. Jadi kalau pulang berangkat itu kalau semuanya lagi masih adem-ademnya itu kan lewatin jembatan gitu, romantis, tapi sendirian. Aduh, romantis sendiri berarti ya, Mbak. Terus di kampusnya, oh ya, yang agak saya, ya ampun, saya termasuk deso gitu Mbak. Di kantin itu penuh dengan ATM. Itu kan saya kan ikut program IMS kan yang tahun 2012, itu kan udah 8 tahun yang lalu kan Mbak. Tapi waktu ya. Aduh ketahuan tua deh. Jadi di sana tuh banyak banget ATM-nya. Kalau beda ya di UAD itu kita harus nyari yang ke Pamela dulu atau ke bank dulu. Pamela banget ya. Iya gitu deh. Terus ya itu ATM-nya yang amazed banget aku. Terus untuk program belajarnya karena oh ya, walaupun kita dari AIMS, program AIMS, tapi kita di kelas itu banyak banget dari negara-negara lain. Kayak Amerika itu ada. Terus Jepang, Korea juga kemarin udah ada tuh 2012. Terus dari Europe itu kemarin ada Perancis, terus Switzerland dia juga ada. Pokoknya banyak lah itu. Dan malah kurang dari 5 orang itu mahasiswa Thailand, yang satu ada program studi, ya ada satu course yang kayak gitu tuh. Nah, karena banyak banget dari beberapa negara tuh, jadi of course medium instruction-nya kan English. Nah, itu kita juga buat presentasi, otomatis kan kita harus harus menyesuaikan, mengadaptasi, berdiskusi dengan mahasiswa lain yang berbeda negara, berbeda background kan Mbak. Jadi untuk ya itu sama sih sebenarnya sama UAD. Kalau kita ada presentasi kayak gitu sama, tapi kalau yang di Thammasat sendiri lebih sering presentasinya, dan kita assign kelompok sendiri, dan itu sangat berbeda sekali feelingnya sama yang di UAD. Soalnya kita di kelompok itu mulai dari appointment-nya aja udah beda. Misalnya waktu itu kan saya sama orang Jepang, itu harus TET jam 9 TET gitu kan. Itu yang lainnya kan kayak, hah beneran nih jam 9 gitu. Nah terus jadi ya gitu deh. Terus sama kebetulan kemarin tuh Indonesia, Jepang sama Amerika, dan ya sama Amerika. Jadi kita kayak tahu cara mereka membuat data collection-nya gimana, terus cara mereka berpikir mengolah data itu gimana. Kita tahu oh kayak gini toh karakteristik negara lain itu, gimana cara berpikir mereka. Itu menurutku itu yang nggak aku dapetin di negaraku sendiri gitu. Maksudnya di kampusku sendiri karena semuanya Indonesia kan. Nah itu. Terus untuk final examination sama midterm itu
kita pakai seragam putih Seragam? hitam. Iya, kita pakai seragam. Jadinya kayak buat sidang skripsi ya, Mbak? Iya, jadi kayak yang, oh iya, oke, pakai seragam. Bahkan yang untuk S1 Thailand itu harus pakai seragam semua kalau kuliah. Oh iya, betul, Mbak. Iya kan, Sampai terus pakai seragam. pakai seragam kan. Tapi buat yang internasional kita pakai seragam hanya buat ujian. Itu seragamnya sangat-sangat unik sih. Soalnya dari kancingnya sendiri itu udah simbol tamasat gitu, kancing, terus sabuk itu juga tamasat gitu. Jadi tiap baju aja udah ketahuan, kamu dari mana gitu. Oke, Dari udah kancingnya kayak sendiri. seragam SD merah putih udah ketahuan Iya. SD gitu ya. Tapi nggak tahu Iya SD udah ada. mana. Betul. Oh, Itulah. oke. Terus apa ya? Untuk program-program lain, dulu pernah karena cuma ikut 4 courses di sana, pengen sih buat ikut kegiatan lain dan waktu itu ikut kegiatan sport, Muslim sport. Oh ya, Muslim sport di apa namanya? Muslim di Thailand itu kan minoritas nih, tapi ke ke rasa kebersamaan kita tuh kuat kalau semuanya minoritas jadiin satu tuh. Jadi kita ada acara sport, iya bersatu kayaknya ya udah kita semuanya saudara gitu. Udah tuh ngadain acara antar kampus, kita ngadain acara sport. Udah itu selama 1 hari aja. Habis itu kalau kegiatan lain di luar kampus, saya ikut ETD organization, itu non-profit. Apa itu, Mbak? ETD itu semacam kegiatan yang concern ke children education sama children poverty gitu. Jadi kita bantu anak-anak yang kurang mampu buat belajar gitu. Kita ngajarin mereka gitu. Terus aku juga sempat ini translate buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan apa ngejualin ke beberapa temen sama kenalan, terus uangnya didonasiin ke sana gitu. Wow, luar biasa sih. Banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan selain kuliah gitu ya, Mbak? Iya, ada juga lomba gitu, lomba ISE dan ya kemarin sempat gol. Kemarin dulu sih 8 tahun yang lalu, gol dapat juara 2 gitu. Luar biasa. Ya gitu deh. Terus apa ya, kalau kendala mungkin karena muslimnya dikit kan Mbak, ya tempat sholat. Dulu saya pernah sholat di building yang nggak tahu itu gimana, kiblatnya gimana, pokoknya aku perlu sholat, ya udah sholat di situ. Dan akhirnya kalau nggak salah saya tayamum karena waktu itu baru ospek, kan belum kenal mana-mana tuh. Ya udah di building itu terserah dibilang teroris atau apa nggak, pokoknya aku mau sholat di building itu, aku sholat. Ya udah deh, alhamdulillah bisa sholat, tapi ya di situ di pojokan itu kan. Ya udah. Ya, Mbak, aku kebayang sih situasinya gimana sholat di pojokan. Oke, luar biasa, Mbak. Terus apa lagi, Mbak, kendalanya? Ada nggak? Kayaknya cuma minor sih kendalanya Mbak. Dan uang pun dari beasiswa AIM insya Allah cukup karena kemarin itu saya masak sendiri selain ngirit lagi karena di sana kan sulit makanan halal kan Mbak. Jadi emang lebih bagus banget kalau semuanya masak sendiri. Lagi pula ownernya baik banget ngasih rice cooker sendiri, terus alat-alat masak sendiri karena tahu kan kalau kita tuh nggak makan haram. Jadi gitulah. Alhamdulillah bisa masak sendiri. Oke. Alhamdulillah. Oke, luar Ya, biasa. gitu deh. Ada lagi yang mau disampaikan, Mbak Ira? Apa ya? Kayaknya udah Setelah deh. ikut itu apa yang Mbak Ira rasa, aku dapat sesuatu nih dari AIMS gitu? Banget sih, banget. Yang pertama itu dapetin temen, jelas itu temen sampai sekarang tuh bisa kelihatan mata gitu Mbak, wujudnya temen tuh dari mana-mana ada gitu. Bahkan kalau kita ke Malaysia, aku ngubungin mereka gitu. Terus ilmu tuh jelas. Bahkan
course-nya kan bisa di-convert kan di mata kuliah yang aku ambil di UAD, itu sangat berguna, ya nggak sia-sia kan, sangat nggak sia-sia, sangat berguna itu loh. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih pengalaman, Mbak. Pengalaman itu kayak kita tahu budaya-budaya dari orang-orang yang kita belum pernah tahu sebelumnya, dari negara yang kita nggak pernah expect sebelumnya, itu sangat luar biasa. Oke, luar biasa. Itu aja Mbak Ira. Ya. Halo Mbak Ira, bisa dengar saya? Oke, Ya, terima ya. kasih, luar biasa loh. Berarti ini viewers dari Mbak Ira kita bisa lihat ya kalau meskipun minoritas ya bisa dibilang gitu waktu apalagi 2012 mungkin muslim di Thailand tuh masih sangat kayak sangat dikit gitu ya populasi. Apalagi di Bangkok. Apalagi di Bangkok, betul banget Mbak. Jadi tapi Mbak Ira tetap kayak Mbak Ira datang ke sana sebagai represent dari UAD, Universitas Islam, dan sebagai Muslim tetap gitu ya, nggak boleh meninggalkan sholat gitu ya, dalam kondisi apapun. Kalau masih bisa mengusahakan sholat, tetap sholat. Luar biasa sih Mbak Ira. Meskipun sholatnya di pojokan gitu ya, di gedung mana itu, luar biasa sih. Terbaik. Nah, dan kita juga bisa ngambil dari Mbak Ira nih, viewers, bahwa lewat program AIMS nih, ternyata kita bisa membangun networking gitu. Kita bisa kenal orang dari banyak negara, dan sampai sekarang mungkin kata tadi Mbak Ira masih bisa kontak kayak gitu, punya banyak teman lah gitu. Oke, nah kalau viewers semuanya ada yang mau ditanyakan sama Mbak Ira, boleh langsung ketik di kolom komentar, nanti akan kita lemparkan pertanyaannya kepada Mbak Ira ya. Tapi tahan dulu, kita akan lanjut ke narasumber kita berikutnya. Terima kasih ya Mbak Ira, nanti saya panggil lagi. Ya. Jangan kemana-mana. Selanjutnya, narasumber kita ini ada teman saya, berarti yang tadi bukan teman saya ya, nggak gitu viewers. Ini teman satu angkatan saya, namanya adalah Anggi. Dia dari program studi sastra Inggris. Halo Anggi. Dan Anggi kemarin AIMS-nya di University Teknologi Mara, Malaysia. Gitu. Nah, sebenarnya bagi KUI sendiri, Anggi ini udah cukup familiar ya, karena Anggi beberapa kali membantu gitu, terlibat di kegiatannya KUI UAD gitu. Nah, tapi hari ini kita akan dengar ceritanya Anggi, gimana sih waktu dulu ikut AIMS tahun 2016 ya, Anggi? Betul. 4 tahun yang lalu, nggak kerasa, ternyata udah lama juga. Oke, sudah lama sama dengan sudah tua? Oh tidak, atau Seperti tidak sama itu. Seperti itu, oke. Baik, silahkan langsung saja Anggi, buat viewer semuanya stay tune ya. Anggi, time is yours. Terima kasih Novi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi. Pertama-tama dapat dari mana sih info tentang AIMS ini? Alhamdulillah dari awal, dari maba malah sudah tahu info ini dari kakak tingkat, karena waktu itu saya ikut IMM dan ada 2 kader IMM yang sedang melaksanakan AIMS program ini, yang sedang ikut program ini di Thailand sama dengan Mbak Ira di Thammasat University waktu itu. Dan udah nunggu-nunggu nih sejak maba. Waktu itu AIMS ini diperuntukkan untuk semester 5. Jadi udah dari maba, udah nunggu-nungguin untuk bisa ikut AIMS ini pas semester 5 nanti gitu. Pas udah semester 5, alhamdulillah akhirnya Prodi buka seleksi, ikutlah ngumpulin berkas, dan sama seperti teman-teman yang sebelumnya, sama seperti Rahma terutama, seleksi ada 2 kali. Yang pertama seleksi berkas, dan yang kedua ada seleksi interview atau wawancara. Waktu itu dilaksanakan dengan Bu Rina selaku Kaprodi, dan Bu Laya selaku Wakil Dekan, dan juga satu lagi ada Bu Ida sebagai Kepala OIM. Gitu. Oke. Terus setelah melalui 2 tahapan seleksi itu, kemudian diumumkan siapa yang terpilih. Akhirnya ada 3, ada saya, ada Anggi, dan 2 teman saya yang menjadi perwakilan dari sastra Inggris 2014 waktu itu untuk berangkat ke University Teknologi Mara, Malaysia.
sebelum berangkat ke sana tentunya banyak banget pengurusan berkas, dan sebelum mengurus berkas itu ada juga kita berdiskusi dengan Kaprodi dan juga dengan Atldeka, dengan Bu Rina dan Bu Ulaya waktu itu untuk memilih mata kuliah yang bisa dikonversi ketika nanti balik ke UAD gitu. Nah setelah itu untuk pengurusan berkas, alhamdulillah sangat dibantu ya sama OAE, jadi bisa dibilang nggak ribet karena sangat dibantu sama OAE. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah, terima kasih Mbak Eci dan kawan-kawan. Terus paling yang sangat menarik itu adalah pas pengurusan paspor jelas sendiri. Terus yang menarik itu pas ngurus visa ke Jakarta, karena ya harus ke Jakarta gitu, jauh, harus bareng-bareng naik kereta, terus naik bus, terus itu cukup seru sih pengalamannya. Terus habis itu setelah ya bareng-bareng gitu bertiga ke sana, biasanya kalau misalnya ke Jakarta gitu ditemanin sama keluarga gitu ya, kali ini tuh kayak sama teman-teman aja gitu bertiga, ngebolang bener. Untung alhamdulillah di sana ada saudara, so ada yang nampung lah istilahnya. Terus setelah pengurusan berkas dilanjutkan, berangkat waktu itu masih ingat banget karena masih simpen tiketnya. Itu berangkat tanggal 2 September 2016. Iya. Terus kemudian kami tiba di bandara, dijemput oleh perwakilan dari OIA UITM, iBuddy waktu itu. Terus diantar langsung ke tempat tinggal kami di sana, yaitu di namanya Crystal Condominium gitu. Kayak keren gitu namanya kondominium. Ya memang ya seperti apartemen gitulah. Sudah full di fasilitas lengkap lah di dalam kondominium itu. Waktu itu satu kondo itu kami tinggal di lantai 9. Terus satu kondo itu ada 3 kamar, tapi yang kepake ada 2 kamar gitu. Waktu itu saya sekamar sama teman dari UAD juga, teman dari Sasing juga maksudnya, Indah waktu itu, sama satu lagi teman dari IPB. Nah, udahlah tinggal di situ. Letak dari kondo ini tuh nggak jauh sebenarnya dari kampus. Malahan, jadi di kondominium ini di belakangnya ada kayak sekat, istilahnya kayak tembok besar gitulah, sebagai pagar gitu, yang sebenarnya menghubungkan langsung dari area kondo sampai ke area kampus. Tapi karena itu temboknya besar dan kita nggak bisa loncat dari situ, nggak bisa lewat situ, akhirnya harus jalan keluar. Yang dari kondo sampai jalan keluar itu ya kurang lebih ya nggak jauh sih, sekitar 5 menit lah. 5 menit, terus habis itu dilanjutin kita naik bus. Nah, bus itu ada dua jenis. Yang pertama ada free bus, yang satu lagi ada rapid KL. Tapi biasanya yang free ini agak lama datangnya. Jadi kalau misalnya yang datang duluan yang rapid KL, kita naik itu biasanya. Jadi setiap hari kita berangkat ke kampus itu naik bus gitu. Terus tentang UITM nih, University Teknologi Mara. Nah, waktu itu saya dan teman-teman kami belajar di namanya istilahnya nama prodinya itu Akademi Pengajian Bahasa atau Academy of Language Studies gitu. Kalau sebenarnya dia itu kayak setara dengan D3, jadi dari mata kuliahnya sendiri itu cukup berbeda dari yang kami pelajari di sastra Inggris gitu. Bisa kita lihat dari kayak konsentrasinya. Kalau di sastra Inggris itu kan kita ada konsentrasinya ada 3 tuh, ada kajian linguistik, kajian sastra, dan kajian Amerika. Nah, kalau yang di APB ini, Akademi Pengajian Bahasa ini, dia konsentrasinya lebih ke applied language gitu. Jadi ada 3, yang pertama education, terus ada business, dan tourism gitu.
Jadi ya beda banget sebenarnya ya, Bu. cukup berbeda. Beda banget sih, tapi seru. Malahan kayak belajar komunikasi juga. Waktu itu ambil 5 mata kuliah. Waktu itu ambil 5 mata kuliah di sana. Dan itu ada juga 5 mata kuliah itu, yang pertama ada Writing for Academic Purpose. Itu kalau nggak salah mata kuliah semester 1 pada waktu itu. Jadi kami memang ambil mata kuliah yang lintas semester gitu. Terus ada Language and Society, terus ada Professional Communication. Nah, di sini menarik banget sih, Novi. Karena di Professional Communication ini kami belajar nih cara bikin press release dan sebagainya gitu. So, kayak waktu itu ada satu project yang mengharuskan kami untuk berandai-andai lah, kayak membuat perusahaan sendiri, terus kayak bikin press release, bikin acara, terus bikin press release gitu, which is itu adalah sesuatu hal yang sangat baru bagi kami, karena ya di sastra Inggris nggak dipelajari yang kayak gitu. Karena kalau Novi mungkin belajar ya di Ilkom ya. Yes, betul. Terus habis itu ada juga di satu mata kuliah, ada mata kuliah lagi namanya Language and Communication, sama satu lagi Technical Writing. Nah, ada lagi di satu mata kuliah apa ya, lupa itu, tapi pokoknya di situ kita kayak kami belajar untuk caranya gimana sih, gimana caranya bisa kalau misalnya kita sedang ada interview dengan sebuah perusahaan, terus gimana sih caranya kita bisa menghadapi interview itu dengan memberikan kayak sesuatu yang maksimal gitu. Salah satunya pokoknya itu ada diajarin kayak gimana sih caranya interview untuk biar bisa terima kerja kayak gitu lah. Jadi sebenarnya cukup berbeda sih dari sastra Inggris, tapi alhamdulillah itu 5 mata kuliah itu bisa dikonversi sih ke jadi berapa ya waktu itu. Alhamdulillah nggak sedikit, nggak sampai kurang benar, dan alhamdulillah masih tetap bisa lulus tepat waktu, dan nggak kurang lah, bisa lulus tepat waktu dan nggak kurang SKS-nya gitu. Apalagi ya, untuk lingkungannya sendiri di UiTM. Jadi UiTM itu kan kampusnya banyak, ada di Shah Alam, terus ada di Pinang, banyak lah. Tapi pokoknya setiap tempat itu beda-beda jurusannya, beda-beda fakultasnya, prodinya gitu. Nah, kebetulan untuk yang APB ini, untuk Akademi Pengajian Bahasa, itu ada di Shah Alam. Nah, di Shah Alam ini lingkungan kampusnya itu asri banget. Bisa dibilang kayak ibaratkan kayak UGM gitu, cuma dia itu letaknya tinggi gitu. Jadi kayak pegunungan gitu. Seru Berapa sih. jauh Jadi dari KL, nah itu deket banget, Novi. Jadi Shah Alam itu dari KL kalau kita naik train itu sejam aja. Karena waktu itu pernah naik bus, waktu itu cuma 1,5 jam atau 2 jam ya, nggak jauh pokoknya. Jadi ya cukup seringlah bolak-balik ke KL waktu itu. Terus, jadi karena kan Shah Alam ini kampus UiTM yang di Shah Alam ini tuh kayak letaknya di tengah kota, jadi alhamdulillah nggak ada kendala transportasi. Karena justru untuk dari transportasi ini sangat memudahkan kami yang enggak punya kendaraan di sana, karena dari bus, dari train, bahkan dari Uber atau Grab itu semua tersedia. Dan kalau misalnya mau belanja gitu di sana, di dekat sana juga ada Giant gitu, merek, ada supermarket lah deket gitu. Terus tentang sistem belajar, kalau di UiTM sendiri untuk di APB itu nggak bisa dibilang nggak jauh berbeda sih dari yang di UAD, di Sasing. Sistem belajarnya mirip lah, ya presentasi, bikin project gitu. Terus cuma kalau di sana itu nggak ada UTS. Terus UAS-nya juga nggak ada UTS, iya. Kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ingat. Tapi iya kayaknya nggak ada UTS, cuma ada UAS waktu itu. Dan untuk UAS-nya sendiri itu dilaksanakan di aula yang besar gitu. Sama kayak Rahma tadi. Sistem belajarnya
mirip lah kayak di UAD tapi banyak presentasi kayak gitu. Terus lebih banyak presentasi maksudnya. Terus ada yang menarik nih dari budaya mahasiswa di UiTM. Apa tuh? Entah ini nggak tahu cuma di UiTM atau di Malaysia secara umum, tapi teman-temanku itu waktu kalau mereka mau presentasi mereka itu sangat well prepared. Bukan hanya dari materi, kalau dari materi mereka jelas well prepared ya. Jadi mereka bukan orang yang sistemnya SKS gitu. Terus dan mereka itu dress up kalau misalnya mau presentasi. Jadi kalau misalkan mereka punya baju formal ya, baju adat gitu. Namanya kayak baju kurung. Nah, itu biasanya mereka kalau presentasi tuh pakai baju kurung. Jadi rapih banget ketika presentasi gitu. Kayak ala-ala pakai kebaya gitu ya? Iya, kalau kita mungkin kayak pakai kebaya gitu ya. Kok kayak too much ya, tapi kalau pakai kebaya. Oke. Terus apa lagi ya? Perbedaannya mungkin lebih ke the use of English, karena di Malaysia itu bahasa Inggris itu kan kayak second language ya, sedangkan di kita itu lebih ke foreign language. Jadi untuk kita orang Indonesia itu belajar bahasa Inggris itu kayak lebih challenging dan butuh effort yang lebih banyak gitu nggak sih? Nah, sedangkan di sana tuh banyak banget kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Jadi rasanya mereka kayak lebih terbiasa ngomong dalam bahasa Inggris juga gitu. Terus di sana juga dosen dan mahasiswa itu sangat membiasakan diri untuk interaksi dalam bahasa Inggris, termasuk dalam obrolan formal gitu. Terus tentang aktivitas di luar perkuliahan, waktu itu pernah ikut lomba nari dan juara. Itu lomba nari tarian tradisional Malaysia. Narinya 9 menit. Kebayang nggak sih nari 9 menit? Latihan itu antara nari sama senam agak beda tipis. Ya. Makanya setiap abis latihan tuh kayak setelah akumulasi latihan berhari-hari itu kayak turun berat badan. Waduh. Wow. Oke. Itu bonus. Dan ada bonus lainnya yaitu dapat juara second runner up. Lumayan lah, alhamdulillah. Oke. Terus soal kendala nggak ada kendala yang terlalu berarti sih, mungkin lebih ke waktu itu pernah ada group project terus suruh meneliti perkembangan children's language acquisition gitu dan meneliti code mixing dan code switching dari sebuah series Melayu gitu. Dan kendalanya mungkin lebih ke bahasa ya, karena kami nggak terlalu ngerti bahasa Melayu tapi harus meneliti kayak code mixing yang bahasa Melayu dan bahasa Inggris, jadi kayak kurang bisa maksimal aja sih gitu sih. Kalau kendala secara teknis transport fasilitas tuh alhamdulillah nggak ada sih. Itu aja sih Novi kayaknya. Itu aja. Oke. Kalau untuk biaya sendiri Nggi, selama mengikuti AIMS tuh bukan biaya sih, pengeluaran deh. Banyak nggak sih yang keluar gitu untuk keperluan selama di sana, selama menjalani AIMS? Keperluan yang main ya ada living cost lah ya, biasa makan. Terus di sana kita keluar duit juga untuk laundry, terus untuk paketan kayak gitu. Terus laundry bayar ya? Kita nggak, iya, laundry kayak di luar gitu. Oke. Terus itu aja sih living cost, sama kalau misalnya kita harus ya sebagai mahasiswa internasional, sebagai orang yang jauh dari rumah lah ya, kita harus pintar-pintar lah manage uang kan. Itu juga salah satu pelajaran sih yang aku dapatkan dari AIMS ini. Terus ada lagi satu hal yang aku biasa lakukan, itu aku rajin banget aku waktu itu catat daily expenses aku. Jadi setiap hari itu aku tulis. Itu ngebantu banget sih karena kita jadi tahu kan pengeluaran kita tuh kemana aja. Terus habis itu sisa uang kita bawa uang ke sana tuh berapa, terus kita udah keluarin berapa, masih sisa berapa. Jadi ada berapa lagi sisa yang bisa kita keluarkan dalam waktu sisa tinggal kita di sana. Itu aku serinci itu sih waktu itu. Gitu. Oke, luar biasa. Itu aja Nggi.
Iya. Oke. Nah, itu ya viewers, salah satu trik juga nih dari Anggi tentang memanage apa ya, budget kita selama di sana gitu. Kalau Anggi dia setiap hari dia catat nih pengeluaran dia untuk apa, berapa, terus dia estimasikan sisa waktu di sana berapa, budgetnya tinggal berapa, kayak gitu ya Anggi. Jadi biar mudah gitu, kita tetap bisa survive gitu ya. Betul. Oke. Siap, terima kasih Anggi atas ceritanya gitu ya viewers. Kalau di UITM gambarannya seperti yang Anggi ceritakan tadi. Manggilnya Anggi ya, berasa video call sama temen ini sekarang saya viewers. Iya. Oke, terima kasih Anggi. Nanti akan mungkin kembali lagi sama Anggi, tapi kita harus lanjut dulu ke narasumber terakhir. Makasih Anggi. Oke, viewers, satu lagi nih. Aduh, meskipun waktu kita semakin menipis ya, tapi tetap harus kita tuntaskan semua narasumber kita untuk bercerita. Yang terakhir adalah Mas Lukman. Halo, Mas Lukman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Lukman ini adalah alumni AIMS. Gimana, Mas? Selamat siang semuanya, para Selamat viewer. siang. Oke, siap udah disapa nih viewer sama Mas Lukman. BTW, Mas Lukman sekarang posisinya ada di Kota Jeddah, Saudi Arabia, Provinsi Mekah. Luar biasa, Masya Allah. Jadi sebenarnya di sana masih agak pagi ya, Mas Lukman? Iya, sekarang jam 11.28 pagi. Oke, baik. Siap. Oke, nah tanpa lama-lama lagi nih viewers, dari Mas Lukman nih ceritanya mungkin bisa lebih apa ya, banyak banget yang bisa kita dengarkan dan menarik gitu. Jadi langsung aja deh kita kasih kesempatan Mas Lukman untuk membagikan ceritanya ketika mengikuti AIMS kemarin. Oke, silakan Mas Lukman, time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih ya, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Urusan Internasional Universitas Ahmad Dahlan atas undangannya ya untuk sharing bagaimana pengalaman mengikuti ASEAN International Mobility Student atau program AIMS yang disponsori oleh Dikti. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Bapak Rektor. Waktu saya masih kuliah, Pak Rektornya Pak Dr. Kasiarno, dan sekarang sudah menjadi Pak Dr. Mukhlas ya, dan juga beserta jajarannya, serta juga fakultas saya, dekan fakultas saya dulu Pak Parjiman yang sekarang menjadi wakil rektor, dan sekarang Pak dekan saya itu Pak Dr. Haji Nurholis. Beliau saya juga berterima kasih, dan tidak lupa pula berterima kasih pada dosen-dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Arab yang tentunya setia mengajarkan saya dan juga memotivasi saya untuk selalu maju dan selalu berinovasi dan selalu berjuang gitu untuk meraih mimpi seperti itu. Dan pasti Universitas Ahmad Dahlan bagi saya sangat memberi pengaruh dan juga sangat menjadi salah satu stepping stone untuk meraih cita-cita selanjutnya. Karena melalui banyak program yang disediakan Universitas Ahmad Dahlan, salah satunya program student exchange, ada juga sebelum ke Malaysia saya juga dapat beasiswa sandwich untuk merasakan kuliah 1 semester di Swiss Canal University di Mesir. Itu sangat membuka horizon dan panorama akademik yang kita miliki selaku mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi saya rasa cocok sekali Universitas Ahmad Dahlan menyandang predikat universitas swasta terbaik ya, beberapa kali itu versi Dikti maupun versi Webometric dan lain-lain, karena tidak dapat dipungkiri kita sendiri sebagai alumni merasakan bahwasannya horizon atau atmosfer akademik itu sangat dikembangkan di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, kembali lagi kepada bagaimana pengalaman saya mengikuti ASEAN International Mobility Student di University of Malaya. Tidak dapat kita pungkiri bahwasannya University of Malaya adalah salah satu top university, bahkan tahun ini QS World University Ranking merilis peringkat ke-58 ya, atau 52, saya kurang hafal list Universitas Malaya di peringkat tersebut tahun 2021. Itu kan sebuah kebanggaan sendiri bagi kita yang
pernah kuliah di sana dan merasakan international environments dan langsung diajarkan oleh tenaga akademik di sana. Itu. Jadi saya mengetahui program AIMS ini pastinya dari dosen-dosen saya di Bahasa dan Sastra Arab, karena mereka selalu update info-info baik melalui grup WhatsApp atau melalui website fakultas atau website prodi. Jadi apply, mengumpulkan berkas, setelah itu lalu ada wawancara dan mengikuti proses dan finally dinyatakan lulus. Dan pasti setelah dinyatakan lulus kita mahasiswa diarahkan oleh International Office di Universitas Ahmad Dahlan untuk mempersiapkan berkas-berkas. Dalam persiapan berkas pasti ada salah satu tantangan yang mana kita harus datang langsung ke embassy. Bagaimana kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan apply visa itu secara tidak langsung mendidik kita. Dan untuk terbiasa berinteraksi dengan korespondensi, administrasi, berkas-berkas, dokumen untuk keperluan internasional. Yang mana saya sendiri merasakan impact-nya setelah itu melanjutkan S2 di University of Muhammad V di Rabat, Kingdom of Morocco, di Maroko, dan sekarang PhD di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia, yang mana pengurusan berkas itu sudah biasa gitu. Yang mana pengurusan visa itu bagi saya sudah biasa ya, karena salah satunya pelajaran yang saya dapatkan ketika mengurus visa, baik ketika saya 6 bulan pergi ke Swiss Canal University di Mesir maupun exchange atau AIMS program di University of Malaya. Jadi itu yang saya rasakan. Ya, terus proses seleksi sebagaimana mestinya pasti ada tahap wawancara, ditanya kesiapannya akademik, dan memang semaksimal mungkin Universitas Ahmad Dahlan ingin memilih representasinya untuk bisa go abroad yang bisa mewakili dan dalam tanda kutip juga mengharumkan nama Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin karena saya dikirim ke jurusan atau di fakulti Languages and Linguistics dan majornya itu adalah Arabic Language and Middle Eastern Languages. Jadi pasti kemampuan bahasa Arab juga ditekankan di sana, karena menariknya dan sangat luar biasanya di sana perkuliahan itu hampir 90% menggunakan medium instruction-nya Arabic. Jadi saya terbiasa dan saya pasti excited banget di sana, karena kita tidak terasa berada di Malaysianya. Malah kalau kita masuk kelas tuh pasti dosen-dosen mengajar bahasa Arab kayak gitu. Ya bukan seperti pengajian ya, tapi emang full in Arabic gitu. Dan memang kualifikasi akademik lecture-lecture di sana juga mostly alumni kampus-kampus di Timur Tengah seperti Kuwait, Mesir, Madinah, Jordan gitu. Dan itu sendiri bagi saya memberikan sebuah motivasi ya, kalau dosen-dosen di sana akhirnya yang menstimulus saya untuk menjadi scholarship hunter untuk program master and PhD, dan finally saya sampai ke titik ini, yaitu menjadi mahasiswa di Saudi Arabia, program PhD. Selanjutnya, gambaran singkat, tadi saya sudah sampaikan bahwasannya academic environment di University of Malaya sangat bagus sekali, dan juga menariknya saya juga mengikuti ekstrakurikuler, yaitu Arabic debate training gitu. Jadi saya rutin di sana mengikuti ekstrakurikuler, yaitu berpartisipasi dalam program kursus debat bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya dibimbing langsung oleh native dari Libya, yaitu Ustadzah Dr. Sobah Madi yang berasal dari Libya, yang merupakan mahasiswa PhD di sana. Jadi kita hampir lebih dari 1 bulan latihan debat bahasa Arab untuk persiapan mengikuti kompetisi debat bahasa Arab tingkat nasional antar universitas-universitas di Malaysia yang diadakan di International Islamic University of Malaysia atau IIUM, atau Universitas Antarbangsa. Dan finally, setelah berjuang dengan effort latihan setiap hari, lalu diasah critical thinking-nya, menggunakan bahasa Arab, dan juga itu sangat berimpact pada kemampuan bahasa Arab yang
saya rasakan sampai saat ini. Dan alhamdulillah ketika itu saya dinyatakan menang menjadi tim saya dari University of Malaya. Kebetulan saya representasi dari University of Malaya ketika itu dinyatakan menang juara 2 atau first runner up di Ma'al International Athletic Debate Championship kayak gitu. Jadi itu pengalaman yang menurut saya sangat merubah hidup saya ya. Jadi academic environments dan juga ekstrakurikuler, juga teman-teman circle saya yang luar biasa di sana, baik itu dari dosen maupun dari teman-teman yang ada di sana, itu menurut saya luar biasa sekali. Kendalanya, aktivitas di luar perkuliahan selain ekstrakurikuler, karena kita mempunyai kekerabatan yang dekat dengan dosen, jadi kita beberapa kali diundang bahkan nginap berhari-hari di rumah dosen. Bahkan kita memotong, menyembelih domba bersama-sama dosen karena kita disuruh nginap. Kebetulan ada 4 orang yang diutus dari program bahasa dan sastra Arab untuk mengikuti AIMS di sana ketika itu berbarengan sama saya di satu jurusan. Jadi kita sama-sama nginep di rumah salah satu dosen namanya Dr. Arifin Safar. Kita menyembelih domba, kita buat sate bareng gitu. Jadi itu persahabatan juga menurut saya bagus banget gitu. Dan ini juga saya temukan di UAD, kedekatan dosen dengan mahasiswa, lalu bagaimana dosen itu menganggap kita sebagai anak yang harus dibimbing, yang harus diperhatikan, yang harus dibina, dan lain-lain. Itu benar-benar mengubah cara pandang berpikir kita terhadap dunia pendidikan yang selama ini pragmatis menjadi sangat idealis ya untuk menciptakan kader-kader umat yang intelektual dan juga berakhlak tentunya. Tidak hanya itu, kendalanya secara umum tidak ada ya. Maksudnya saya merasakan enjoy aja, apalagi di Malaysia kan juga dia tidak berbeda jauh lah kulturnya dari kita. Cuman kalau saya sendiri karena ada beberapa diksi atau secara leksikal bahasa-bahasa yang kurang tepat dipakai di Malaysia dan dipakai di Indonesia, tapi kurang tepat dipakai di Indonesia. Itu kan ada beberapa yang artinya malah menjadi diksi yang kurang etis. Sorry to say, misalnya kata butuh gitu, kata romantis dan lain-lain itu memiliki makna secara semantik dan juga leksikal yang berbeda, yang agak jauh dengan makna yang dipakai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saya pribadi lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi ke orang yang saya tidak kenal, maupun bahkan ke orang atau warga Melayu sendiri. Ya, salah satunya juga untuk improving skill berbahasa Inggris saya. Kayak gitu. Adapun untuk ke dosen-dosen, saya berusaha untuk mempraktekkan bahasa Arab ke mereka, dan mereka juga sangat senang karena ada interaksi dan partisipasi langsung dari kita sebagai mahasiswa dari Indonesia. Oke, support dari UAD saya rasa luar biasa ya, karena UAD juga tidak hanya mensupport kita mahasiswanya untuk aktif di event-event internasional, di nasional pun saya merasakan sendiri bagaimana UAD itu mensupport kita untuk aktif di event-event nasional seperti ikut perlombaan. Saya ikut perlombaan MTQ nasional di Padang, ikut perlombaan juga di Unhas Makassar, dan semuanya fully funded dan disupport secara khusus oleh Bimawa. Dan menurut saya ini salah satu advantage yang kita dapatkan di universitas swasta ya, yang memang sudah settle dan sudah establish secara finansial maupun secara akademik seperti Universitas Ahmad Dahlan. Jadi saya merasakan sendiri bagaimana petualangan saya mencari jati diri dan juga menemukan skill, improving skill, dan lain-lain di Universitas Ahmad Dahlan. Lalu pasti dampak positifnya juga dari program AIMS sendiri saya sudah sampaikan bahwasanya dampak positifnya itu menjadikan saya terbiasa untuk apply scholarship, dan alhamdulillah atas izin Allah sampai saat ini sudah hampir 11 scholarship dan grant yang saya dapatkan, baik itu dan kebanyakan dari nasional maupun internasional,
Bahkan ada beberapa grant dari Jerman, dari Amerika, dari Italia yang saya dapatkan, dan salah satunya stepping stone-nya adalah dengan merasakan international academic environment yang saya dapatkan ketika mengikuti program AIMS. Dan saya ketagihan untuk keliling dunia, dan sejauh ini alhamdulillah sudah ke 21 negara, dan itu tidak luar biasa. atas pengalaman saya di AIMS, dan itu menjadi stimulus dan motivasi bagi saya untuk terus mengeksplor bagaimana keindahan dunia dan cakrawala pandangan lainnya, dan juga bagaimana indahnya perbedaan dan lain-lain di dunia ini. Jadi saya selalu termotivasi untuk kembali menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Selanjutnya bagaimana ceritanya setelah dari AIMS sampai bisa di titik sekarang berkarir dan melanjutkan studi negara waktu AIMS? Ya, saya kira seperti itu ya. Jadi secara umum memang program teman-teman nih yang masih mahasiswa jangan lupa ya untuk aktif di Universitas Ahmad Dahlan, baik itu ikut event lokal maupun internasional. Kalau ada program internasional AIMS yang di support secara penuh oleh Universitas Ahmad Dahlan, kenapa kita tidak ikut gitu? Kenapa itu bukannya menjadikan poin plus bagi kita ke depannya dan juga mempengaruhi masa depan kita, menurut saya gitu. Dan menariknya, adik-adik kelas saya nih yang lulusan AIMS dari program bahasa Arab, ada 2 orang, mereka ini secara resmi sudah mendapatkan beasiswa LPDP untuk program master. Iya, jadi luar biasa pengaruhnya. Hanya 6 bulan mengikuti program AIMS, mereka terbangunlah mental-mentalnya untuk merasakan lagi dan lagi, untuk merasakan value dan juga sistem pendidikan di luar negeri gitu. Karena saya yakin nih alumni AIMS lainnya pasti akan termotivasi lagi untuk nanti untuk master dan PhD di luar negeri, dan insya Allah akan keluar bibit-bibit unggul ahli dan pakar-pakar nanti dari alumni-alumni AIMS yang pastinya dikuasai oleh kantor urusan internasional Universitas Ahmad Dahlan. Dan saya ingat sekali coklat Alfredo yang diberikan oleh Mbak Eci di lift ya, ketika saya itu di Malaysia dan ketemu sama Mbak Eci, dan luar biasa memang pendekatan personal dan pendekatan yang dilakukan oleh KUI untuk mengayomi mahasiswa-mahasiswanya yang UAD yang berada di luar negeri. Luar biasa, salut. Saya tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan kebahagiaan saya dan juga bagaimana support yang dilakukan KUI kepada kita semuanya. Terakhir saya ingin menyampaikan sedikit pantun ya. Oke, kita dengarkan bersama. Didik anak di usia dini, beri kasih secara tulus. Selamat temu kangen para alumni, tali silaturahmi jangan sampai putus. Kembang-kembang dipetik seperti anak raja. Semoga tamatan UAD berkualitas, bisa bermanfaat di mana saja. Universitas Ahmad Dahlan Jakarta, pijakan pertama penuntun kesuksesan mahasiswa dan civitas akademika. Menguatkan umat, mengharumkan Indonesia, mencetak kader bangsa yang intelektual dan beragama. We bring UAD to the world and the world to UAD. Subhanaka la ilma lana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lukman, Masya Allah. Saya tuh sebenarnya dari tadi tuh cuman, oke, iya, luar biasa. Gitu. Tapi untungnya di mute ya, jadi bisa gitu tersembunyikan suaranya. Soalnya keren banget, viewers. Jadi Mas Lukman ini adalah salah satu alumni AIMS yang benar-benar track record-nya tuh keren banget. Jadi bahkan sebelum AIMS tuh Mas Lukman tuh udah istilahnya udah berprestasi gitu. Di sini saya pegang CV-nya Mas Lukman itu 3 lembar, viewers. Dan sampai bingung kayak ternyata Mas Lukman tuh banyak banget prestasinya. Dan memang di waktu semenjak AIMS tuh sering ikut kata tadi Mas Lukman bilang lomba debat gitu, mewakili University of Malaya bahkan gitu. Nah, semenjak itu juga Mas Lukman tuh sering banget ikut lomba debat di berbagai tingkat gitu.
Dan Mas Lukman juga tuh juga sekarang ini tuh sering banget jadi speaker di internasional atau national webinar gitu viewers. Jadi karena sekarang beliau juga sedang menempuh pendidikan doktor ya Mas Lukman, PhD-nya. Jadi memang kata Mas Lukman tadi, AIMS ini jadi salah satu stepping stone-nya beliau gitu untuk go internasional gitu ya Mas Lukman. Keren banget sih. Dan nggak kalah juga sebenarnya sama Mbak Ira nih. Kita panggil lagi Mbak Ira yang tadi udah sharing juga. Mbak Ira sekarang juga setelah AIMS gitu ya Mbak di Thailand, dan sekarang tuh sebenarnya Mbak Ira tuh ngajar di Thailand, betul ya Mbak? Dan juga S2 ya? Iya Mbak, double. Oke, double ya. Jadi tahun berapa Mbak Ira dari mulai ngajar dan S2-nya? Untuk mulai mengajar itu tahun 2014, selesai S1 di UAD, langsung lanjut ke sini buat ngajar. Habis itu 2 tahun pulang ke Indonesia, persiapan untuk pelamaran beasiswa. Alhamdulillah keterima untuk melanjutkan S2 di sini. Kemudian lanjut lagi kerjanya, jadi double, sekolah sama mengajar. Ya, gitu. Luar biasa. Dua-duanya itu di Thammasat University ya Mbak? Ngajar di Thammasat, S2-nya di Thammasat juga? Oh, ngajarnya di sekolah? Iya, ngajarnya di sekolah Muslim di Thailand Selatan. Kalau kuliahnya di Prince of Songkhla University. Oh, Prince of Songkhla. Oke, berarti tapi sama-sama di Thailand ya, Mbak? Iya, Thailand Selatan. Nah, Thailand Selatan. Oke, jadi memang Mbak, salah satu yang mendasari Mbak Ira gitu untuk bisa ke Thailand lagi karena memang dulu pernah ikut AIMS ke Thailand gitu ya Mbak Ira? Tidak jatuh cinta sama Thailand. Pengen kesini lagi. Oke, luar biasa. Nah, viewers, jadi dua orang narasumber ini salah dua contoh gitu bahwa setelah kita pernah ikut gitu ya program internasional, dan kebetulan Mas Lukman sama Mbak Ira ikut AIMS, setelah selesai tuh jadi kayak pengen lagi gitu, dan pengennya tuh lebih gitu, nggak cuma 6 bulan doang gitu ya, nggak cuma istilahnya kuliah S1 gitu, tapi pengennya lebih gitu. Kayak sekarang Mas Lukman sama Mbak Ira malah udah mau pendidikan S3, Mbak Ira sedang menempuh S2 gitu, mana sambil ngajar pula gitu kan. Memang salah satu dampak AIMS tuh itu viewers, jadi bisa memacu kita untuk go internasional, go ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Dan kita panggil juga ada Anggi. Sebenarnya Anggi juga sekarang sudah mengajar di sekolah Thailand juga ya Anggi, meskipun kemarin Anggi AIMS-nya di Malaysia gitu ya Anggi. Iya betul. Jadi apakah AIMS ini juga salah satu? Iya betul banget. Jadi betul kata Mas Lukman, AIMS ini ibaratkan kayak stepping stone lah untuk kita bisa go internasional. Kayak setelah dari AIMS kemarin, selanjutnya pulang dari AIMS itu saya bulan Januari tahun 2017. Kemudian bulan Agustus tahun 2017 di tahun yang sama itu Prodi juga mengirimkan saya untuk ikut summer program di Taiwan. 2 minggu aja tapi sangat berkesan. Terus di tahun yang sama juga di akhir tahun 2017 itu ada sebuah acara review meeting AIMS, masih tentang AIMS. Itu saya dan beberapa teman itu diundang untuk menjadi LO, panitia lah dari acara review meeting AIMS tahunan ini di Bali gitu. Dan sekarang alhamdulillah dengan mencoba untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh UAD, saya juga bergabung dalam program AMT, yaitu sekarang yang mengantarkan saya ke sini menjadi pengajar di salah satu sekolah Islam di Thailand Selatan. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi itu salah satu manfaat, tapi istilahnya efeknya gitu, impact-nya sangat besar gitu ya terhadap Mas Lukman, Mbak Ira, dan Anggi gitu. Nah, kalau Rahma dan Feris nih saya undang lagi nih, ini
Rahma dan Feris yang kemarin baru aja ikut AIMS dan sekarang masih menempuh kuliah S1 gitu, belum selesai nih, masih sisa beberapa semester lagi. Ada Rahma dan Feris. Rahma dan Feris kayak trigger nggak untuk kayaknya aku harus kayak Mbak Ira gitu, main gitu. Gimana Rahma? Maaf Bisa Mbak, di-unmute bisa dulu diulang? Rahma. Kamu jadi termotivasi juga nggak sih kayak setelah ikut pengen lagi nggak sih ke luar negeri? Eh, pengen sih Mbak, ada rencana lagi pengen coba beberapa kesempatan gitu yang bisa pergi ke luar negeri atau ikut lomba-lomba yang mungkin nanti harinya bisa jauh dari luar negeri, jadi tuh lagi diikutin sih Mbak sekarang. Ya, semangat ya Rahma. Kalau Feris gimana nih Feris? Sebagai yang lebih junior gitu, yang baru aja kayaknya kamu jadi merasa kayak terpicu gitu nggak untuk bisa melanjutkan karir Iya, iya, semua gitu. iya. Ya, setelah mendengar dari pengalaman dari Mas 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 Ira, Mas Lukman, Mbak Ira dan Mbak. Mohon maaf, itu membuat membuat saya terpacu lagi ya, karena manfaat AIM ini yang saya dapatkan ternyata bukan saat kita perkuliahan saja gitu, tetapi setelah pasal kita perkuliahan S1 kita selesai, itu malah membuka peluang-peluang kita yang lainnya gitu untuk melanjutkan kita lainnya seperti Mas Lukman, Mbak Ira dan Mbak Anggi gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari AIMS ini. Oke, luar biasa. Nah itu ya viewers, kita sudah dengarkan bersama apa sih cerita yang inspiratif dari para alumni tadi, dan banyak banget yang bisa kita ambil ya. Ternyata kalau sebelumnya ada viewers yang berpikir kayak, aduh kuliah di luar negeri tuh gimana ya gitu, bahasa Inggrisku tuh masih agak-agak tapi pengen tapi takut gitu. Ternyata kata Feris juga di awal bahwa meskipun kita terbatas untuk masalah bahasa, tapi kita bisa gitu, asal kita pede gitu. Dan manfaat yang didapat dari AIMS itu banyak sekali, kayak kita bisa membentuk bukan membentuk sih, mendapatkan relasi gitu, networking gitu ya dari teman-teman kita di sana, dari dosen-dosen di sana gitu. Dan ada juga manfaat kecil tapi kayak kata Mas Lukman ya, urusan administrasi kayak visa dan sebagainya itu malah bikin kita jadi lebih mudah gitu ketika selanjutnya kita harus berurusan dengan administrasi secara internasional gitu. Jadi dari hal yang kecil kayak gitu pun itu manfaatnya luar biasa bagi kita gitu. Dan setelah AIMS ternyata ya bisa membuka peluang gitu, kayak Mas Lukman bisa sampai melanjutkan program studi doktornya gitu di luar negeri. Mbak Ira juga malah sambil ngajar gitu ya di Thailand juga gitu. Banyak sekali manfaat yang kita bisa ambil ya, asal teman-teman yakin dan mau berusaha gitu. Jadi jangan takut lagi nih viewers, kalau misalkan viewers udah punya rasa pengen gitu ya ikut program internasional, gak usah ragu-ragu, persiapkan diri, cari infonya gitu. Minta bantuan dosen-dosen, karena dari kita dengar dari cerita teman-teman narasumber tadi, bahwa dosen-dosen itu akan sangat membantu gitu, mendampingi kita perlu menyiapkan apa, akan dikasih tahu. Terus di UAD sendiri kita juga punya KUI nih, Kantor Urusan Internasional, bisa juga ditanya-tanya nih kira-kira apa ya kita siapkan gitu, misal terkait administrasi untuk luar negeri dan sebagainya. Gitu ya viewers. Nah, sebenarnya ini sudah hampir 2 jam nih viewers kita bersama-sama di sini mendengarkan cerita. Masih banyak banget yang pengen kita tanyain kepada narasumber kita, tapi apalah daya ya, kita terbatas dengan waktu. Kalau misalkan viewers semuanya masih penasaran gitu mau tanya-tanya apa lagi, mungkin bisa langsung tetap aja ketik di kolom komentar, nanti akan kita balas pertanyaan dari viewers semuanya. Atau langsung ke narasumbernya ya, bisa viewers entah chat atau kepoin akun sosmednya begitu, nanti insya Allah beliau akan menjawab pertanyaan dari viewers semuanya. Nah,
sekian aja viewers talkshow kita hari ini, dan semoga viewers semuanya bisa mengambil manfaat dari talkshow kita hari ini. Dan saya selaku host di sini mewakili KUI mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Mas Lukman, Mbak Ira, Feris, Rahma, Anggi ya atas waktunya dan sharingnya yang sangat luar biasa, insightful gitu untuk kita semuanya. Semoga tetap sehat, tetap sukses terus di posisi sekarang ya, selamat melanjutkan karirnya, selamat melanjutkan perkuliahannya juga buat Feris dan Rahma yang masih kuliah gitu. Semoga juga lancar lah kerjaannya segala macam. Mbak Ira juga ngajar gitu ya, Anggi juga ngajar, semangat terus pokoknya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih juga untuk para viewers yang dari awal sudah bergabung mendengarkan cerita dari para narasumber. Semoga kita bisa bertemu lagi next time. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam sharing session kali ini. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan share juga live kali ini ya. Dan kita bertemu di selanjutnya. Terima kasih viewers semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.